Berjumpa lagi dengan saya di acara Koko Show. Dan untuk tamu kita pada hari ini kita kedatangan ini Bapak Agus Supriyoko, Sarjana Pendidikan Magister Olahraga. Ini salah satu Wakil Dekan 1 FKIP UTP Surakarta. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, kita sambung di Pak Agus ini karena kita sudah tadi dites protokol kesehatan, jadi maskernya bisa dicopot ini ya. Boleh dilepas ya? Nah, dilepas tidak apa-apa sementara saja. Ya, karena sudah ini. Iya. Aman. Ini Bismillah. Pak Agus ini memang sengaja kita kedatangkan ini dari jauh-jauh untuk di acara Koko Show ini ya Pak. Gimana kabarnya Pak Agus? Ya, alhamdulillah. Seharian kalah main tenis. Kalah main tenis ya? Iya. Jadi hobinya juga tenis juga Pak Agus ini ya? Oke. Jadi Pak Agus ini selain sudah menjadi seorang akademisi juga hobi olahraga. Ya. Kenapa suka olahraga tenis itu Pak Agus? Ya karena dunia saya ini kan profesinya sebagai pendidik pengajar bidang olahraga. Di bidang olahraga. Mau nggak mau kan harus kita seneng ya dengan olahraga. Oke. Kan nggak boleh dibalik olahraga tapi nggak seneng di lapangan, seneng olahraga. Orang kita nonton ya itu kan. Iya. Karena kalau di lapangan itu selain kita olahraga dapat sehat, pikiran pun juga bisa fresh Pak ya. Iya. Itu sudah pasti. Beban pekerjaan berkurang dengan sendirinya. Nah, kan Pak Agus ini sering tenis ini berkali-kali ini memang untuk menjaga kondisi tubuh ya supaya sehat. Nah ini pertanyaan saya ini Pak Agus ini, yang sering bawa bola siapa itu Pak Agus? Waduh, yang sering bawa bola itu ya gantian. Siapa yang punya rezeki ya dia bawa bola. Gitu ya. Pernah nggak kadang saat mau main tenis nggak ada bola sama sekali? Ya pernah. Akhirnya gimana itu? Ya, solusinya kita namplek-namplek tanpa bola. Oh yang betul olahraga, keluar keringat, sehat. Iya, sampai di lapangan nggak ada bola, pakai sepatu bisa untuk lempar. Iya, lempar tangkap sepatu. Tangkap sepatu. Jadi pemirsa, memang kalau di berada seperti slogan kita atau channel kita ini harus kreatif juga. Tidak ada bola, gerak apapun, yang penting tujuannya olahraga. Tujuan bergerak olahraga. Kreativitas iya memang sebenarnya untuk mahasiswa nih ya, terutama mahasiswa atau kalangan muda ini juga harus bisa kreativitas. Jangan kalah sama yang tua-tua. Jangan salah, kita ini masih muda. Iya baru berapa? Kan kita balita ya. Bawa 50 tahun. Iya betul. Kita masih balita kan, bawa 50 tahun nih soalnya. Tapi ini Pak Agus, selain olahraga, kesibukannya berhari-hari, pernah nggak ini terkendala dalam pekerjaannya di bidang akademiknya sebagai Wakil Dekan 1 ini kan otomatis pekerjaannya banyak ini. Pernah merasa badannya terganggu atau gimana itu pernah nggak? Artinya begini, dalam kita itu bekerja, niat nawaitunya dari rumah itu bismillah ya wajib itu. Untuk bekerja, jihad fisabilillah untuk menghidupi keluarga, ke jalan yang benar gitu ya. Pasti di dalam proses perjalanannya itu dinamis ya. Kendala-kendala itu pasti ada. Tapi tergantung diri kita masing-masing ya, betul. Hambatan-hambatan obstacle tersebut bagaimana caranya punya manajemen yang baik, mengatur waktu, mengatur jadwal kegiatan sebaik mungkin sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Oke. Tepuk tangan dong. Memang seperti itu bagus. Jadi kadang itu memang itu bagi juga saya dan teman-teman yang di rumah ini kan motivasi bahwa sesibuk apapun pekerjaan harus selesai dan profesional gitu ya. Tuntas dan
hasilnya memuaskan. Ya, Pak Agus ini sudah lama menjadi seorang dosen dan juga sebagai seorang pendidik. Pernah nggak mengalami pengalaman saat menghadapi mahasiswa itu yang mungkin mahasiswa itu bikin Pak Agus mungkin sebel atau mantul atau wah gimana, pernah nggak mengalami seperti itu? Iya. Jadi sebelum saya jadi dosen di UTP ini, di FKIP, di Prodi PKO kesayangan Pak Koko ini. Oh ya, kenal. Saya kan dulu juga sudah pernah punya pengalaman sebagai dosen sekolah dasar. Oke, sebagai guru SD itu. Kalau nyebutnya harus dosen sekolah dasar. Oh, dosen sekolah dasar. Oke. Ngajar di sekolah dasar itu ternyata lebih susah daripada ngajar di perguruan tinggi. Materinya mudah, menyampaikan supaya muridnya paham itu sulit ya, memang anak SD karena masih kecil usianya ya. Tapi kalau di perguruan tinggi itu berbeda, materinya sulit, menyampaikannya mudah karena tingkatannya mahasiswa ya. Jadi sekali diberitahu mahasiswa lebih cepat mudah menangkap. Perbedaannya di situ. Artinya hambatan pasti setiap dalam proses belajar mengajar itu, meskipun mahasiswanya sama, kelasnya sama, ketemu minggu ini dan ketemu minggu yang akan datang dan ketemu minggu yang lalu, pasti situasinya tidak pernah sama. Tidak sama, berbeda ya. Itulah yang unik, yang menjadikan kita itu senang itu di situ. Kelasnya sama, tapi dinamis. Artinya yang membuat kita tidak jenuh itu di situ. Pasti kita akan menemukan hal-hal yang baru. Itu luar biasa. Tidak jenuh. Jadi kan misalkan juga menyenangkan itu ya berarti ya. Mendidik itu kita ini kan beruntung sebagai pendidik. Kalau kita itu memberikan kepada mahasiswa itu ikhlas, kan jadi amal jariah. Iya betul, Pak Kapol. Amal jariah. Nanti kalau mahasiswa kita ini terus mengamalkan apa yang kita berikan, pahalanya mengalir terus. Nah, kita meninggal pun nantinya juga kita akan mendapatkan pahala yang mengalir dari itu ya. Iya. Lah kapan kita mau meninggal? Nah, itu. Kira-kira cepat-cepatan kalau gitu ya. Itu tadi berkaitan mahasiswa ini. Katanya ini dengar-dengar nih Pak, gaji dosen itu besar. Iya enggak, Pak? Gaji dosen itu gimana itu? Kalau gaji dosen itu besar, karena sekali gaji bisa buat beli mobil satu. Gitu. Bener nggak ini loh? Jadi dari pertanyaan netizen ini, orang netizen ini. Jadi perlu diketahui oleh netizen ini. Ya. Namanya dosen. Gaweane sak kerdus, gajine sak sen. Dosen ya, gaweane pekerjaannya tuh sekerdus, banyak sekali, gajinya hanya 1 sen. Oh ya betul, dosen. Namanya dosen ya. Jadi persepsinya jangan dibalik terus jadi dosen dapat mobil, dapat rumah dan sebagainya. Proses juga ya. Iya. Tahunya kredit dan sebagainya. Jadi memang tidak seperti yang diomongkan ya. Jadi ya tetap kita syukuri. Artinya apapun profesi kita, baik itu sebagai pendidik maupun di luar pendidik, pasti dalam bekerja itu kan ya salah satunya kita kan akan mendapatkan namanya gaji. Gaji itu pasti ya. Gaji itu bagian dari bentuk penghargaan. Betul. Ya, penghargaan dari lembaga maupun institusi dari profesi yang dilakukannya. Namun mengukur kesejahteraan itu kan tidak hanya dari gajinya berapa. Ya toh. Kesejahteraan itu bisa diwujudkan dalam bentuk yang lain. Misalnya kesehatan, keselamatan keluarga dan pekerja itu sendiri. Nah, itu kan kalau nanti kita di cover dengan jaminan kesehatan, keluarga kita juga di cover dengan jaminan kesehatan oleh lembaga atau institusi di mana kita bernaung, itu bagian dari kesejahteraan. Bagian dari kesejahteraan. Terus sosial termasuk yang lain-lain lah gitu ya. Banyak sebenarnya itu Pak Kapro.
Jadi memang ya kalau misalkan dosen itu dilihat, wah katanya kalau orang luar itu melihat gajinya besar ya kan, jadi ternyata sama saja bermisaya, jadi ya sama saja. Tinggal orang tuh kalau orang Jawa bilang wang sinawang gitu ya. Wang sinawang ya. Itu. Betul. Asalkan kita nyaman, kita bisa mengelola ekonomi perekonomian ya. Meskipun wang sinawang itu nak neng kampung ya berbeda. Berbeda juga. Jadi kalau kita rapat arisan, ya toh. Kemudian ini dari Bapak A berapa urunan itu ya iuran ya 10.000 terus lagi yang Bapak B tanpa menyebutkan profesi ya ini ya betul ya 20.000 itu ya urunan untuk bangun apa itu nanti kalau sudah disebut Pak Dosen Agus gitu ya kita mau keluarkan 50.000 ya kewo kalau sudah disebut Pak Dosen itu loh nah itu gurunya jadi guru ya iya kan di masyarakat dipandangnya ini wah dosen jadi gajinya sak kerdus dibalik gaweannya sak sen itu ya gajinya ngerti ini sak kerdus nah ya situ dinikmati saja benar dinikmati benar wang sinawang tadi jadi selanjutnya nih Pak Agus ini jadi memang Pak Agus tadi sudah di mahasiswa untuk kesehatan ini kadang kan dalam peningkatan mutu kualitas ini kan mutu kualitas mahasiswa itu kan otomatis Pak Agus ini punya strategi dalam meningkatkan berjalannya akademik terutama di FKIP ini, di FKIP UTB Surakarta ini. Nah, pertanyaannya ini, pernah nggak ada yang ibaratnya itu dalam melaksanakan itu ada keganjelan dalam mengembangkan akademiknya itu bagus? Pertanyaannya terlalu panjang ini. Terlalu panjang. Nah, kira-kira kalau diulangi lagi itu catatannya hilang ya. Sedikit bisa tangkap Pak Kapro. Jadi selama proses ini ya hambatan-hambatan itu ya. Tadi begitu ya. Hambatan-hambatan tetap. Hambatan yang terjadi dalam dinamika proses pengelolaan fakultas apalagi ini kan besar soalnya. Mengelola fakultas khususnya beban yang diberikan kepada beban dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya ini kan membantu top leader fakultas dalam hal ini dekan gitu ya. Saya di sini sebagai wakil dekan 1 yang membidangi akademik dan kemahasiswaan. Maka ini jelas bersentuhan langsung dengan hal-hal yang terkait dengan iklim akademik yang baik itu bagaimana suasana akademik yang dibangun itu seperti apa, senyaman mungkin untuk meningkatkan kualitas mutu belajar mahasiswa. Dalam proses ini kami memastikan apa yang kami lakukan ini kan tidak lain tidak bukan kan kita ini melayani. Iya betul. Artinya sebagai pemimpin itu ya harus mampu menjadi seorang pelayan bagi mahasiswa, melayani sebaik mungkin, terfasilitasi. Jadi pastikan mahasiswa ini terfasilitasi ya. Proses akademiknya dengan baik sehingga masuk seneng, keluar seneng dan pun juga keluar sukses. Nah, itu nanti akan amin loh. Iya. Oke, Pak Agus, memang semuanya ya yang penting dalam perjalanan itu tugas itu penuh dilakukan penuh dengan tanggung jawab, semangat dan semua selesaikan. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ngopo gue ya. Ini dalam hal apa dulu? Jadi bercanda biar nggak kemana-mana. Ini sayangnya nggak ada kopinya ini. Itu kopinya tadi baru dipesan Pak ya. Siapa tahu nanti endos akan datang di sini ya kan. Itu pemirsa promo kopi ya. Kopi jengat kalau yang kepalanya itu. Mana ini? Ya masih diproses sama Mbak Tini nih. Jan. Halo Mbak Tini. Dan Mbak Ima. Saya tunggu kopi jengatnya itu ya. Dan juga istana tasnya itu yang selalu merdeka ini. Istana tas merdeka ya. Oke, kembali lagi Pak ini ke sini. Jadi memang
dari beberapa kali Bapak Agus ini memang selaku Wakil Dekan 1, tetapi tetap juga aktif ini sebagai primus katanya. Apa itu? Kalau di rumah-rumah pria musola. Jadi sebagai primus. Wah, jadi memang ini netizen ini banyak bertanya, Pak Agus ini sudah menjadi Wakil Dekan 1, kegiatannya kemana-mana, olahraga juga, nyanyi, tetapi di rumah masih menyempatkan sebagai primus, itu bahkan sebagai pengurus salah satu musola atau masjid itu di rumah. Itu apa iya nih Pak? Iya. Itu. Nampaknya ini intelnya Pak Kapro ini tersebar di mana-mana. Ya memang ini netizen. Di rumah saya aja tahu apa yang saya lakukan itu ya. Di lingkungan tempat saya tinggal itu ya. Nanti jangan-jangan sampai di tempat tidur tahu ini. Kalau tidurnya enggak Mas itu. Kalau itu udah tahu. Jadi begini Pak Kapro, ya kita sebagai dosen itu kan disumpah sebagai akademisi di perguruan tinggi itu kan ada tridharma. Tridharma ya betul. Ya kita selain harus pendidikan, betul, yang ngajar, transfer of knowledge, transfer behavior di lingkungan pendidikan tempat kita bekerja, kita juga harus penelitian, betul, mengembangkan pemikiran kita yang tertuang dalam bentuk sebuah riset untuk kemajuan bangsa ini secara umum. Penemuan-penemuan itu yang ketiganya itu kan pengabdian kepada masyarakat. Betul, jadi tridharma itu kan itu. Ya, betul. Ya, maka secara tidak langsung kita pun harus berkontribusi kepada masyarakat. Iya betul. Tidak harus sesuai dengan bidang ilmu kita. Jadi bidang ilmu kita olahraga di sini, tapi di masyarakat tentunya kita harus bisa lebih dari itu. Tidak hanya menguasai olahraga saja, Pak. Ya. Jadi saya ingin cerita kenapa itu dulu itu saya diamanai itu. Ceritanya begini. Saya itu kan pindah rumah dari Colomadu ke Plesungan. Itu kurang lebih tahun 2016. 2016. Lalu 3 bulan saya di situ, saya didatangi masyarakat. Mau dimasak atau gimana? Enggak ya, perwakilan lah. Perwakilan masyarakat. Perwakilan masyarakat. Kira punya masalah apa? Soalnya ayamnya tetangga hilang. Saya tidak kenal di antara beberapa itu. Tapi ada 1-2 yang saya kenal. Saya kenal karena saya itu memang sudah terbiasa sholat 5 waktu itu di masjid sejak dulu gitu ya. Sama. Sehingga waktu sama ya. Sama, 5 waktu wajib ya coy. Nah, setelah 3 bulan di situ didatangi masyarakat, kemudian meminta saya untuk datang hadir pada restrukturisasi organisasi kepengurusan masjid. Waktu itu saya diundang sebagai apa nanti? Sebagai kan saya cuma jamaah, gitu ya. Ya enggak apa-apa sebagai jamaah, tapi nanti ada satu permintaan, gitu ya. Permintaannya apa gitu? Nanti kalau Pak Agus terpilih, kita calonkan dan terpilih menjadi ketua pengurus masjid, jangan ditolak. Kok bisa begitu? Akhirnya mau tidak mau panggilan hati nurani saya datang dalam rapat tersebut. Dan betul tidak ada calon lain. Tidak ada yang berani ngurusi masjid tersebut. Saya kan terus tawarkan kepada jamaah yang hadir pada forum rapat tersebut, saya bukan anak kiai, satu. Kedua, ilmu agama saya juga nggak bagus-bagus amat. Yang ketiga, saya di sini belum seumuran jagung aja panennya 3 bulan lebih. Saya 3 bulan belum ada kan itu. Yang keempat ini ya, saya itu kakaknya juga masih solo. Kakaknya masih belum beres itu ya. Solo, bukan kakak. Langsung disuruh ya. Nah, akhirnya mereka menerima, enggak apa-apa. Ini kan masjid itu untuk umat Islam sedunia, gitu ya. Jadi kakaknya mau Plesungan, mau Solo bebas. Yang penting niatnya akhirat. Tapi yang penting begini, saya tidak bosan kalau ini saya terima.
saya titip pesan, apapun yang menjadi permasalahan masa lalu tolong jangan diungkap lagi. Nah sekarang mari kita memulai lembaran baru. Kalau siap saya mau, akhirnya mau Pak Koko. Oke, terima kasih Pak Agus ini sudah meluangkan waktunya. Jadi pemirsa sudah selesai nih? Iya Pak, karena waktunya itu enggak karena harus habis ini kita ada pemotretan lagi. Oh gitu. Jadi begitu pemirsa. Jadi memang Pak Agus ini profesinya sebagai akademisi, tetap olahraga, tetap pengabdian masyarakatnya, bagaimana dia menjadi tetap berperan di masyarakat sebagai primus tadi ya. Terima kasih masukannya tadi itu Pak Agus, dan juga sebagai pembimbing mahasiswa itu supaya mahasiswanya itu meningkat lah ibaratnya mutu dan perkembangan. Jadi lulusan olahraga itu tidak hanya sekedar menjadi guru olahraga saja atau pelatih olahraga, tapi bisa berprofesi segala bidang. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Agus atas waktunya. Nanti lain waktu kapan-kapan nanti kita undang kembali. Oh siap. Demikian ya acara kita. Mungkin ada mau yang disampaikan Pak Agus? Ya. Sedikit nggak apa-apa. Closing statementnya ya. Ya. Closing statementnya tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat gitu aja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Demikian tadi acara kita bersama Koko Show. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Dadah. Dadah. Dadah Pak.